Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di podcast Salam, podcastnya Sekolah Babu Salam. Jadi ini kan sekarang kan kita sedang ada di pertengahan Ramadan nih ya Wildan ya. Betul nih. Jadi udah gimana nih Dan? Baca Al-Quran di bulan Ramadan udah berapa juz Dan? Aduh Mi, jangan nyebut-nyebut terjadi ria Mi. Yang penting buat Sobat Salam semua, semoga bisa memaksimalkan pada bulan Ramadan ini dengan ibadah-ibadah yang baik sehingga bisa mendapatkan pahala sebaik-baiknya atau pahala yang terbaik. Insya Allah pada episode kali ini kita akan membahas tema waktunya hatam Al-Quran. Dan kenapa sih kita nih ngebahas tema Al-Quran ini? Dan tahu gak Dan kenapa Dan? Karena bulan Ramadan itu bulannya Al-Quran. Bulan Ramadan itu bulannya Al-Quran. Tapi sebelum kita lanjut bahas tema kali ini, kita sapa dulu nih guru kita Al-Ustadz Amri Azhari Hafidhahullah Ta'ala. Apa kabar Ustadz? Bikhair, Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Baik Ustadz, terkait tema kita hari ini, Ana izin bertanya Ustadz. Tafadhal ya. Nah, bulan Ramadan kan itu disebut sebagai bulannya Al-Quran Ustadz. Apakah memang Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan Ustadz? Baik. Barakallahu fikuma. Alhamdulillah. Al-Quran kita ketahui bahwasanya turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan. Bulan yang penuh dengan keberkahan. Dan Al-Quran telah memaparkan dalam surah Al-Baqarah ketika Allah firmankan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan ialah Allah turunkan padanya Al-Quranul Karim. Sehingga Al-Quran yang mulia tersebut dan turun pada bulan yang mulia merupakan kemuliaan di atas kemuliaan. Sehingga ya Al-Quran merupakan hudan linnas, petunjuk bagi manusia secara umum, atau hudan lil muttaqin bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari itu maka pantas ya para salaf mereka sangat semangat ya dalam rangka membaca Al-Quran ketika Ramadan. Dan mereka pun mengatakan ya yang namanya Ramadan disebut dengan Syahrul Quran, bulannya Al-Quran, bulannya turun Al-Quran, bulannya kita ya memperbanyak baca Al-Quran. Bahkan tradisinya para ulama salaf dahulu mereka sering menghatamkan Al-Quran. Mungkin ada yang 5 atau 6 kali, wallahu alam. Ya tidak kita fokus di sana. Intinya ialah yang pertama, Ramadan merupakan bulan yang mulia dan bertambah mulianya Ramadan dengan turunnya Al-Quran pada bulan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Ustaz, kalau misalkan Rasul sendiri Ustaz, itu tuh bagaimana Ustaz kesungguhan beliau, juhudnya beliau dalam membaca Al-Quran dalam bulan Ramadan itu Ustaz? Gimana Ustaz? Baik. Kita simak bagaimana pernyataan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Nabi itu orang yang paling dermawan, paling royal, dan orang yang paling banyak berinfak dalam kehidupan beliau sehari-hari. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan, dan beliau tampak dermawannya ketika datang Ramadan. Hina yalqahu Jibrilu, ya ketika datang malaikat Jibril menghampiri beliau, mendatangi beliau. Dan wa kana Jibrilu alaihi salam ya yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Yalqahu ya bertemu dengan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam setiap malam Ramadan. Dalam rangka apa? Bayangkan ketika malaikat yang mulia ini Sayyidul Malaika, ya Allah utus membawa wahyu kepada para anbiya wal rasul, dan beliau Jibril ini datang menjenguk Nabi setiap malam ketika Ramadan. Makanya Ibnu Umar mengatakan fayudarisuhu al-Quran. Kalimat darasa itu apa? Fayu'ariduhu al-Quran. Bagaimana malaikat Jibril dengan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mereka saling murajaah, saling membaca Al-Quran, saling menyimak baca Al-Quran. Bahkan dalam riwayat ilmu disebutkan ketika tahun beliau akan wafat, beliau mengkhatamkan 2 kali selama sebulan di hadapan ya malaikat Jibril alaihissalam. Tentunya ini ada hikmahnya, di mana para ya sahabat pun ya ada yang menjadi juru tulis, ada yang mendengar.
Sehingga ketika beliau wafat, Al-Quran telah sempurna sampai kepada sang Rasul dan tercatat oleh para sahabat. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum jami'an. Berarti para salaf terdahulu juga melakukan apa yang Rasulullah lakukan, Ustaz? Tabaan pasti. Jadi memang udah ada anjuran gitu Ustaz ya. Nah. Kalau misalkan kebiasaan para salaf terdahulu itu menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Bahkan ada yang harian gitu loh Ustaz menghatamkan Al-Qurannya. Nah, betul. Masya Allah, Masya Allah. Nah Ustaz, kalau tadi ada penjelasan tentang menghatamkan Al-Quran dalam 7 hari. Iya. Nah tapi kan ini kan juga ada Ustaz yang dalil yang menyatakan kalau misalkan menghatamkan Al-Quran itu harus kurang dari 3 hari gitu Ustaz. Itu dilarang Ustaz. Dilarang kurang dari 3 hari Ustaz. Apakah hadis ini bertabrakan Ustaz? Tapi jawabannya kita tahan dulu ya Ustaz ya. Kita break dulu sejenak. Baik, Sobat Salam, jangan kemana-mana, tetap di Podcast Salam. Assalamualaikum. Masih di Podcast Salam, podcastnya Sekolah Babus Salam. Lanjutin obrolan tadi Ustaz terkait hadis yang menganjurkan bahwasannya Al-Quran itu dihatamkan dalam 7 hari itu Ustaz. Tapi jangan lebih daripada itu Ustaz. Karena ada hadis yang mengatakan kalau misalkan hatam dari kurang 3 hari itu dilarang Ustaz. Ini gimana ya Ustaz ya penjelasannya Ustaz? Pada dasarnya kalau kita melihat apa yang Allah firmankan dalam surah Al-Muzammil, ya hafalkan ayatnya. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Perintah Allah itu ialah bacalah Al-Quran semampu kalian, sebisa kalian. Jadi awal mulanya atau pada dasarnya ialah tidak ada kewajiban mengkhatam 2-3 hari, tidak. Yang ada ialah ketika salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bertanya kepada sang Rasul, wahai sang Rasul, berapa harikah atau berapa kali khatamkah saya harus membaca Al-Quran? Nabi hanya mengatakan Iqra' Al-Qur'ana fi syahr. Khatamkan Al-Quran ya maksimal 1 bulan. Dan dalam hadis itu dialognya panjang. Ketika ditanya, ya Rasulullah saya mampu lebih dari itu. Artinya apa? Ya barangkali mungkin 20 hari. Nabi berikan bacalah dalam waktu 25 hari. Masih dikatakan wahai Rasulullah saya mampu ya lebih cepat dari itu. Nabi katakan silakan dia hari yang ke-15 sampai hari yang ke-7. Dan dalam hadis disebutkan bahwasanya faqra'hu fi 7 wa la tazid ala dzalika. Wahai Abdullah bin Amr, ya bacalah atau khatamkan Quran itu ialah selama 1 pekan. Itu maksimalnya. Betul ada ya riwayat mengatakan bahwasanya tidak boleh melebihi 3 hari. Kenapa? Bagi orang yang menghatamkan Quran selama 3 hari sekali khatam tentunya tidak bisa memahami apa yang dia baca. Ya tidak kita bahas apakah para ulama salaf dulu membaca ada 1 hari. Ya bahkan disebutkan bahwasanya sahabat Utsman bin Affan menghatamkan 1 malam. Ya tidak kita bahas. Ala kulli hal, ya pendapat yang diambil oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala dan beliau mengambil perkataan Al-Imam An-Nawawi. Kata beliau ialah pada dasarnya Al-Qur'an itu dibaca tergantung kemampuan dan tergantung kesanggupan orang membaca. Tidak ada kewajiban harus mengkhatam ya Al-Qur'an ketika Ramadan 2, 3 dan seterusnya. Tapi dasarnya ialah bacalah semudah mungkin. Ya kemudian Nabi memberikan 1 batasan yaitu apa? Maksimal 1 bulan dan minimalnya ialah selama 7 hari atau ya 3 hari. Wallahu a'lam bishawab. Berarti anjurannya itu lebih ke arah kita membaca Al-Quran setiap, bukan menghatamkan. Membaca Al-Quran, kalaupun dia khatam alhamdulillah. Ya. Berarti apa? Nggak wajib kan Ustaz?
menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan? Dasarnya tidak ada kewajiban, bukan perintah. Ya, faqra'u, bacalah. Ya, Al-Quran, ma tayassara minal Quran, apa yang mudah bagi kalian. Adapun menghatamkan bagi orang yang bisa, apalagi yang hafal Quran seperti antum berdua ini, ya silakan. Lebih-lebih Al-Quran dibaca ketika Ramadan dan pahalanya sangat besar. Nanti kita akan jelaskan insyaAllah bagaimana keutamaan Al-Quran tersebut. Dalam satu hurufnya Allah berikan 10 pahala insyaAllah. Barakallahu fikum. Insyaallah, jazakallahu khair. Wa antum kadzalik. Ustaz, apakah ada tips-tips Ustaz di bulan Ramadan ini biar kita lebih semangat lagi untuk baca Al-Quran Ustaz? Baik. Oh iya Ustaz. Ada hadis di antaranya dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu warḍahu. Beliau mendengar Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillah, falahu hasanah, wal hasanatu bi 10 amsalihha." Barang siapa membaca Al-Quran satu huruf saja. Kita baca satu huruf, sudah 3 huruf, zubillah dan seterusnya. Barang siapa membaca satu huruf Al-Quranul Karim, Allah berikan satu pahala yang besar. Bahkan satu hasanah itu Allah lipat gandakan menjadi 10 pahala. Bahkan Nabi katakan, wala aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Bahkan kalimat alif lam mim bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan juga mim satu huruf. Sehingga membaca alif lam mim saja terkumpul padanya 30 pahala. Lebih-lebih ini Ramadan, ya bulan keberkahan, dan Allah lipat gandakan pahala bagi orang yang beramal saleh. Dan na'udzubillah, Allah lipat gandakan juga bagi orang yang berbuat dosa. Semoga Allah berikan kemudahan bagi kita semua. Ustaz Andre pengen bertanya sesuatu Ustaz. Nah, Bagaimana dengan orang yang belum bisa membaca Al-Quran tapi ingin mendapatkan keutamaan tersebut? Apakah dengan dia membaca huruf Latin itu dapat juga Ustaz? baik. Ada hadis yang mengatakan ketika Nabi bersabda, al-mahiru bil Quran, orang yang mahir membaca Al-Quran. Apa yang Nabi katakan? Hafal hadisnya? Orang yang mahir baca Quran, ma'as saqratil kiramil bararah. Orang yang mahir baca Quran nanti hari kiamat posisinya seperti para malaikat yang mulia. Lalu Nabi katakan di penghujung hadisnya, orang yang membaca walladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa yatata'ta, dia terbata-bata, lamban. Bahkan tadi antum katakan belum bisa tapi dengan bacaan Latin. Silakan. Ya, orang yang membaca dengan terbata-bata falahu ajran kata Rasul, mendapatkan 2 pahala. Pertama ajru dia membaca, yang kedua ajru pahala dia lelah dalam membaca tersebut. Sehingga orang yang membaca dengan Latin saja ada pahalanya, dan tentunya hendaklah dia belajar. Karena kita kenal hadis yang sangat masyhur sekali, khairukum man ta'allama Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang terbaik itu ialah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Barakallahu fikum. Berarti kalau dipikir-pikir sayang banget ya Sobat Salam ya, kalau kita melewati baca Al-Quran tiap hari di bulan Ramadan. Apalagi balasannya tadi pahalanya per huruf Ustaz ya? Per huruf. Allahu Akbar, Masya Allah. Semoga pencerahan dari Ustadz Amri ini bisa kita amalkan. Amin. Ya. Dan Sobat Salam tetap semangat ya, mumpung masih ada hari-hari tersisa di bulan Ramadan. Memang terkadang untuk melakukan ibadah Ustaz butuh paksaan Ustaz. Betul. Betul Ustaz. Taib Sobat Salam, kita break kembali, jangan kemana-mana, tetap di Podcast Salam. Assalamualaikum, kembali lagi di Podcast Salam. Oke Ustaz. Nah, Ada pernah dengar Ustaz? nah, Siapa Ustaz yang disebut dengan ahli Quran yang hakiki Ustaz? baik. Sobat Salam ya, yang saya hormati dan antum berdua, barakallahu fikuma. Siapakah yang sebenarnya disebut dengan ahli Quran? Orang yang disebut dengan ahlullahi wa khassatuhu. Nabi kita bersabda sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah memiliki keluarga dekat
dari kalangan manusia. Ketika sabda Nabi ini beliau sampaikan, para sahabat bertanya, qalu man hum ya Rasulullah? Siapa orang yang disebut dengan ahlullah, keluarga dekatnya Allah Subhanahu wa taala? Nabi kita bersabda, qal ahlul qur'ani hum ahlullah wa khassatuhu. Al-Quran yaitu orang yang ia sangat dekat kepada Allah, orang-orang yang khusus di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang selalu membaca Al-Qur'anul Karim, mentadaburinya, bahkan mengamalkannya serta mengajarkan kepada orang lain. Ada satu kalimat yang menarik dari Syekh Shalih Fauzan ketika beliau menjelaskan tentang hakikatnya ialah bukan hanya orang yang membaca Al-Quran, bukan hanya orang yang menghafal Quran. Orang yang disebut dengan Ahlul Quran itu ialah orang yang membaca, lalu dia mempelajarinya serta mengamalkannya. Bahkan dia ajak orang lain. Karena sifatnya orang yang baik, orang yang saleh itu ketika dia merasakan kenikmatan dalam beribadah, dia akan ajarkan kepada orang lain. Ya, apa hadis yang antum kenal, yang antum hafal? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya layaknya dia mencintai diri sendiri. Nah, sehingga orang-orang yang disebut dengan ahlullahi wa khassatu ialah orang yang membaca Al-Quran, mempelajarinya, lalu dia mengamalkannya serta mendakwakan kepada orang lain. Dan alhamdulillah sahabat salam semuanya, ketika momentum Ramadan jangan sia-siakan, dan jangan kita katakan siangnya Ramadan sama dengan siangnya hari-hari di luar Ramadan. Wabil khusus ketika malamnya Ramadan, jangan kita katakan sama dengan malam-malam di luar Ramadan. Tidak, siangnya kita dia beribadah full kepada Allah dengan kita saum Ramadan, dengan menahan diri. Kemudian malam harinya dengan qiyamul lail alias tahajudnya. Ketika qiyamul lail apa yang dibaca oleh imam? Al-Quran. Dan makmum apa? Mendengarkan Al-Quran dibacakan. Sehingga Al-Quran itu dibaca siang malamnya. Kita kenal secara ringkas ialah ada 4 amal besar ketika Ramadan. Pertama, siang harinya ialah kita saum, malam harinya kita qiyamul lail atau tarawih. Yang ketiga ialah memperbanyak membaca Al-Quran. Yang keempat ialah memperbanyak sedekah. 3 amal awalnya hubungan kita kepada Allah, hablum minallah, dan amal yang terakhir ialah hablum minan nas. Sehingga momen Ramadan ini kita mari mengejar agar kita termasuk orang-orang yang disebut dengan ahlullahi wa khassatuhu. Ya, orang-orang yang dekat kepada Allah, hamba-hamba yang dekat kepada Allah, dan orang-orang yang pilihan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaatnya di keterangan yang ringkas ini. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Afwan Ustaz, tadi Ustaz menyebutkan ahlullah yang artinya keluarga Allah. Nah, maksud dari keluarga Allah itu apa Ustaz? Tidak mungkin kita samakan dengan manusia. Kita kenal ayat yang berbunyi laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Enggak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maksudnya ialah orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, yang kita baca ialah kalam Allah. Kita baca tentang berita tentang Allah Subhanahu wa taala. Baca ayat yang ringkas saja. Tentang apa? Qul huwallahu ahad. Intinya ialah tentang tauhid. Kalau kita melihat bagaimana asbabun nuzulnya, kita kan kenal bagaimana orang-orang Quraisy bertanya kepada sang Rasul, "Ya Muhammad, insib lana aw sib lana rabbak." Wahai Muhammad, sifati bagaimana Tuhan. Karena mereka mengatakan Tuhan-Tuhan yang kami sembah ialah patung-patung yang kami buat. Datanglah ayat yang berbunyi, "Qul huwallahu ahad." Katakan wahai Muhammad, sampaikan, dakwakan dan ajarkan Allah itu Maha Esa, dan seterusnya. Yaitu makna kalimat keluarga Allah ialah orang-orang yang dekat kepada Allah, orang-orang yang selalu membaca kalamnya, mentadaburinya, memahaminya, dan serta mengamalkannya. Semoga Allah berikan kita kemudahan dan menjadi orang-orang yang ahlullahi wa khassatuhu jami'an. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Amin. Ustaz, terakhir Ustaz, Anda punya pertanyaan satu. Masya Allah. Fadhali ya Wildan. Ustaz, boleh tanya Ustaz. Ustaz, gimana dengan orang yang mengimami tarawih dengan memakai mushaf Ustaz? Itu diperbolehkan atau dia membaca ya, di depan matanya begitu. Pada dasarnya ada contoh dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ketika menyuruh ya seorang budak untuk menjadi imam. Tentunya ini setelah wafatnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam.
ulama mengatakan boleh. Ya, namun pada asarnya ialah apa yang Allah firmankan, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah bagimu. Ketika menjadi imam, wah ya imam, apa yang mudah baginya. Nah, seandainya kita dibolehkan, iya memang boleh. Dorongan untuk menghafal dan murajaah bisa hilang. Karena apa? Imam hanya membaca di depannya. Nah, dan nilai kekhusyukannya akan berkurang. Bahkan ada gerak ketika akan membuka mushaf tersebut. Jadi yang tepat ialah, wahai para imam, ya baca dengan apa yang mudah, dan ada waktu lebih kurang, ya 2 pekan ini lebih kurang ya, bisa dimudahkan dan diulang-ulang wahai para imam, sehingga ketika menjadi imam ya betul-betul bermanfaat bagi makmum, ada kelezatan, ada kenikmatan, ada kekhusyukan, dan membuat kita semakin ya betah lama berdiri di hadapan Allah ketika qiyamul lail. Barakallahu fikum jami'an wa jazakumullahu khairan. Kalau misalkan nih Ustaz, kan kadang nih kan itu kan ada tuh yang imam baca di depan tuh Ustaz, yang mereka ini buka mushaf. Nah kita nih kadang nih sebagai makmum nih Ustaz di belakang, mungkin kita nggak hafal apa yang dibaca imamnya karena apa yang berurutan tuh Ustaz, misalkan hari pertama juz 1, juz 2, misalkan kita sholat di hari tengah-tengah kan kita masih belum hafal juznya nih Ustaz. Dan kita ingin membaca juga Ustaz bareng sama imamnya Ustaz. Kita nih membuka mushaf juga di belakangnya Ustaz. Itu gimana Ustaz? Kalau sekadar membuka, wallahu alam, ya bagi orang yang berdiri di belakang imam, yang sifatnya nanti untuk membenarkan jika keliru, meluruskan jika salah, dibolehkan. Tapi prakteknya ya para sahabat dan orang-orang terdahulu sebelum kita, orang-orang yang hafal Quran berhak untuk jadi imam, atau sekurang-kurangnya orang yang banyak hafalnya, dan orang yang di belakangnya tentunya orang-orang yang memiliki hafalan yang sama. Adapun makmum tidak dianjurkan ya membuka, apalagi mengikuti bacaan imam. Tidak boleh mengangkat suara, bahkan tidak boleh menggerakkan bibir. Tugasnya makmum ialah hanya mendengar bacaan imam. Sehingga wallahu alam bisawab, yang ana dapati dari keterangan para ulama, dan cenderung saya mengatakan tidak dianjurkan bagi makmum untuk membuka al-mushaf kecuali bagi yang disuruh oleh imam untuk mengoreksi bacaannya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Masyaallah, jazakallah khairan Ustaz atas waktu dan dan ilmu yang telah diberikan hari ini Ustaz. Barakallahu fik. Semoga kita bisa mengamalkan apa yang kita dengar, dan juga para sobat salam yang di rumah insyaallah bisa mengamalkan apa yang disampaikan oleh Ustaz Amri Ansari pada siang hari kali ini. Dan semoga juga bisa jadi self reminder buat kita semua di sini agar senantiasa untuk lebih cinta terhadap Al-Quran, terutama dengan membiasakan membacanya. Semoga kita lebih semangat, bersungguh-sungguh dalam membaca Al-Quran. InsyaAllah. Terutama sebagaimana yang saya jelaskan, inilah syahrul Quran. Masya Allah. Semoga bisa menumbuhkan dan menyempurnakan keimanan kita. Allahumma amin. Amin. Mungkin ini saja untuk podcast salam kita kali ini. Podcast salam kali ini kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ana Sami dan partner Ana Wildan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.